Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Aslan dari program Pasca Sarjana IAIN Parepare, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yaitu desain dan produksi media pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kita akan membahas masalah media dan sumber belajar, yaitu ada beberapa item yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu ada pengertian, fungsi, manfaat media pembelajaran, peranan media pembelajaran, serta sumber belajar. Yang pertama, pengertian media. Menurut bahasa, media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium, dan secara harfiah berarti perantara atau pengantar dalam bahasa Arab. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Selanjutnya, media menurut para ahli, menurut Ahmad Rohani, mendefinisikan bahwa media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra, yang berfungsi sebagai perantara, sarana, alat untuk proses komunikasi dalam proses belajar mengajar. Dari media menurut Ahmad Rohani ini yaitu sesuatu yang dapat diindra, sesuatu yang dapat dilihat, dirasakan, diraba dalam sebagai bentuk sarana atau prasarana untuk dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya menurut Arif S. Sadiman, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Jadi menurut S. Sadiman ini, media adalah suatu pesan atau sesuatu yang dapat disalurkan kepada siswa, sehingga siswa dapat terangsang pikirannya, terangsang perasaannya, perhatiannya, sehingga proses belajar mengajar terjadi secara baik dan efektif. Selanjutnya, apa sih fungsi media dalam pembelajaran itu? Nah, media berfungsi sebagai pembawa informasi atau pesan dari sumber belajar, yaitu guru, menuju ke penerima pembelajaran, yaitu siswa. Jadi media ini sangat penting dalam proses pembelajaran, karena tanpa media itu maka proses belajar mengajar akan tidak terlaksana, karena media di sini berfungsi sebagai pembawa informasi dari guru ke siswa tersebut. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Nah, apa sih manfaat media pembelajaran? Nah, di sini kita dapat melihat bahwa media pembelajaran bermanfaat sebagai memperlancar interaksi guru dan siswa dengan maksud membantu siswa belajar secara maksimal. Jadi manfaatnya yaitu guru dapat berinteraksi dengan lancar kepada siswa, dan siswa pun dapat terbantu secara maksimal dalam proses belajar mengajar, dalam proses menerima ilmu atau pengetahuan dari seorang guru atau dosen. Selanjutnya, peranan media pembelajaran. Apa sih peranan media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran berperan untuk membangkitkan minat belajar baru siswa. Nah, dengan adanya media pembelajaran, siswa dapat membangkitkan kembali minat belajar yang barunya, makin giat belajar, makin penasaran belajar, sehingga minat siswa dalam belajar itu semakin berkembang, semakin tumbuh, dan lain sebagainya. Itulah peranan dari media pembelajaran. Selanjutnya, sumber belajar. Nah, apa sih itu sumber belajar? Sumber belajar tidak hanya guru dan buku. Nah, dewasa ini bahwa
kebanyakan siswa atau guru itu hanya mengetahui bahwa sumber belajar itu hanya dari guru itu sendiri dan buku itu. Nah, menurut AECT tahun 1977, dia mengartikan bahwa sumber belajar adalah sebagai sumber belajar sebagai semua sumber, baik itu data, manusia, dan barang, meliputi pesan, orang, material, alat, teknik, dan lingkungan. Jadi semua itu adalah sumber belajar, seperti orang misalnya, material atau alat-alat, teknik, dan lingkungan, semua adalah sumber belajar yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah terus minat dan belajar seorang pelajar. Nah, sumber belajar ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber belajar yang didesain atau by design, dan sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization. Nah, selanjutnya apa sih peranan sumber belajar itu? Nah, di sini kita mengetahui bahwa peranan dari sumber belajar yaitu yang pertama, menjembatani anak atau siswa atau pelajar dalam memperoleh pengetahuan belajar. Nah, sumber belajar itu sebagai jembatan dari anak itu, dari seorang pelajar untuk mendapat pengetahuan. Bisa lewat yang tadi, bisa lewat guru, sudah pasti lewat guru, bisa lewat buku, bisa lewat alat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, peranannya adalah mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Ungkapan transmisi ini dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Nah, dengan adanya sumber belajar itu, siswa dapat mentransmisi atau lebih penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul, akan timbul di beberapa waktu setelah belajar. Selanjutnya, apa sih manfaat sumber belajar? Nah, manfaat sumber belajar yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Dan yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Selanjutnya, manfaatnya adalah lebih memantapkan pembelajaran. Dan yang selanjutnya, manfaat sumber belajar adalah memungkinkan belajar secara seketika. Dan yang terakhir, manfaat sumber belajar yaitu memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Nah, tidak terbatas hanya dengan materi-materi yang akan disampaikan pada saat itu juga. Nah, dengan sumber belajar itu dapat meluas secara geografis, secara lebih umum, secara lebih universal, sehingga siswa dapat memperoleh banyak informasi-informasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan pembelajaran pada saat itu juga. Nah, mungkin itulah presentasi yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini, di mana intinya adalah media dan sumber belajar itu sangat penting, sangat emergensi dalam proses belajar mengajar, karena dengan tidak adanya media dan sumber belajar, maka proses belajar mengajar tidak bisa terlaksana dengan maksimal dan baik. Saya kira cukup pemaparan saya pada kesempatan ini, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga ada manfaatnya, semoga kita bisa memahami bersama bahwa pembelajaran atau belajar adalah sesuatu yang sangat penting bagi umat manusia. Bahkan dalam Islam pun sangat dianjurkan untuk terus belajar. Maka saya akhiri presentasi saya pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, akhiru kalam, wabillahi musta'an wa tikran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.